Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rehanum, NIM 170703056 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Baiklah, di sini saya akan menjudulkan satu jurnal yang berjudul Identifikasi Parasit Anisakis sp pada ikan kakap putih, kakap merah, dan kerapu yang diperoleh di perairan Teluk Kupang, yang diambil dari Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Cendana dengan penelitian pada tahun 2018 dengan volume 9 nomor 2. Anisakis merupakan parasit yang bersifat zoonosis. Untuk mengetahui tingkat prevalensi dan intensitas serangan cacing anisakis pada ikan kakap putih, ikan kakap merah, dan kerapu ini yang diperoleh di perairan Teluk Kupang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 2 November 2017 sampai 4 Desember 2017 di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana. Dan pengambilan sampel dari tempat pelelangan ikan Oba Kupang, Nusa Tenggara Timur. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan tabel, grafik, dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan positif serangan pada ikan kakap merah dan kerapu yang ditemukan pada organ usus, otot, dan lambung. Pada ikan kakap putih tidak didapatkan cacing yang menempel. Nilai prevalensi pada ikan kakap putih yaitu 0%, ikan kakap merah 36,67%, dan kerapu sebesar 76,67%. Nilai intensitas serangan pada ikan kakap putih 0 atau per ekor, kakap merah 2 ekor, dan kerapu 11 ekor. Nilai faktor kondisi pada ikan yang terserang parasit belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ikan kakap merah dan kerapu. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan luas teritori laut kurang lebih 200 km². Teluk Kupang merupakan salah satu sekian banyak wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi besar dalam sektor perikanan karena letak geografisnya yang dikelilingi oleh lautan. Beberapa jenis ikan menjadi komoditas andalan, yaitu ikan kakap putih, kakap merah, dan kerapu. Tiga jenis ikan ini sangat digemari masyarakat karena dagingnya yang lezat dan mempunyai potensi yang besar untuk dibudidayakan. Karena selain dikonsumsi secara lokal, ikan-ikan ini diekspor ke luar negeri seperti Jepang dan Australia. Infeksi parasit dapat menyebabkan kerugian pada inang detinivir, misalnya menghambat pertumbuhan penurunan produksi. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman terhadap cacing parasitik dan penyakit yang ditimbulkan terutama yang berasal dari ikan untuk mengembangkan berbagai produk asal ikan terutama konsumsi manusia. Metode penelitian yang dilakukan yaitu yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian dilaksanakan di laboratorium kering pada tanggal 2 November 2017 sampai 4 Desember 2017 di Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Nusa Cendana, dan pengambilan sampel dari tempat pelelangan ikan Oba Kupang, Nusa Tenggara Timur. Prosedur penelitian yang pertama yaitu penyediaan alat, pengambilan sampel, pengamatan, dan intensitas. Pada saat penyediaan alat yang digunakan terlebih dahulu disterilkan dan dicuci dengan sabun, kemudian dibilas dengan air mengalir dan pembilasan dengan menggunakan Aquades. Pengambilan sampel ikan kakap putih, kakap merah, dan kerapu dijadikan objek penelitian, diambil tempat pelelangan ikan oba masing-masing, jumlah 12 individu, totalnya 36 ekor. Pada saat pengamatan, setelah dilakukan pengumpulan sampel, masing-masing ikan kemudian diukur panjang, berat tubuh, dan pembedaan guna mengambil organ ikan. Pemeriksaan parasit anisakis dilakukan pada bagian insang, lambung, dan usus. Sayatan dimulai dari kloaka ke arah anterior saat operculum untuk mengambil organ pencernaan. Organ dipisahkan berdasarkan kategori lambung, mulai dari pangkal lambung hingga anus. Organ lambung dan
usus yang telah diambil direndam dengan alkohol 70% dengan larutan gliserol 5%. Dikeluarkan perlahan, isi lambung dan usus diletakkan pada nampan untuk diamati secara kasat mata. Langkah selanjutnya, jika ditemukan parasit anasikis, maka dipisahkan pada cawan Petri agar mempermudah dalam mengidentifikasi dan perhitungan jumlah serangan parasit. Parasit yang telah direndam dalam larutan kemudian diidentifikasi menggunakan mikroskop. Yang ketiga yaitu identifikasi anasikis. Yang pertama digunakan parameter yang diukur panjang berat ikan, prevalensi, intensitasnya, faktor kondisinya, dan analisis data. Hasil dan pembahasan yang ditemukan yaitu identifikasi cacing. Berdasarkan hasil yang ditemukan berupa parasit dan cicih berwarna putih menempel dengan melingkar memanjang pada saluran pencernaan ikan. Bagian anterior memiliki larva, tooth, dan mukron. Cacing yang diidentifikasi memiliki saluran sekresi di bagian posterior dan memiliki esophagus, ventriculus, dan usus merupakan ciri khas dari parasit anasikis. Berdasarkan gambar dapat dilihat bahwa adanya perbedaan distribusi anasikis pada usus, lambung, dan otot, yaitu pada ikan kakap putih tidak terdapat distribusi anasikis. SP diperkirakan karena ikan kakap ditangkap dan ikan kakap putih masa kawin yang melepaskan telur yang mengakibatkan kakap putih kurang ganas dalam menangkap makanan karena parasit anasikis tersebut. Ikan kakap merah distribusi terbanyak berada pada daerah usus dengan individu 6 lambung ditemukan 4 individu pada otot, hanya 1 individu dengan total cacing menempel 11 individu pada ikan kerapu, 63 individu pada usus, 28 individu pada lambung, dan 10 individu pada otot. Mengindikasikan bahwa anasikis distribusi pada organ lambung dan usus, otot dengan lokasi predileksi anasikis. Di organ usus, hasil yang didapatkan sependapat dengan William and Jones. Penelitian pada 2003. Setelah identifikasi cacing, selanjutnya prevalensi cacing. Prevalensi cacing anasikis pada saluran pencernaan ikan kakap putih, kakap merah, dan kerapu di tempat pelelangan ikan Nusa Tenggara Timur berdasarkan yang terinfeksi cacing pada saluran pencernaan. Nilai prevalensi pada ikan kakap putih 0% karena tidak ditemukan dengan parasit anasikis pada saat pengambilan sampel dari minggu pertama hingga minggu kelima. Serangan terjadi pada ikan kakap merah dengan jumlah sampel 12 ekor ikan dan ditemukan 11 individu ekor Anisakis sp dengan nilai prevalensinya 36,67%. Nilai prevalensi yang signifikan tinggi ditunjukkan oleh ikan kerapu dengan nilai prevalensinya 76,67% dari jumlah total 12 ekor sampel yang diserang dan 101 individu parasit yang menyerang. Data hasil perhitungan prevalensi dapat dilihat pada lampiran ketiga. Selanjutnya, intensitas serangan cacing. Intensitas serangan cacing parasit anasikis tertinggi terjadi pada ikan kerapu dengan nilai intensitas serangan sebesar 11 ekor. Dengan total sampel 12 ekor, jumlah ikan yang terinfeksi hanya 9 ekor sampel. Kakap merah dan kerapu positif terserang parasit dikarenakan pada saat pengambilan sampel pada minggu pertama, ketiga, dan kelima, pada saat di mana minggu-minggu tersebut terjadi hujan minimal 2 kali dalam seminggu, parasit banyak ditemukan pada saat hujan karena makanan yang tersedia pada musim hujan jauh lebih banyak yang terinfeksi oleh cacing parasit Anisakis sp dibandingkan dengan makanan yang tersedia pada saat tidak hujan. Baiklah, selanjutnya dampak serangan parasit Anisakis sp terhadap ikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dijelaskan bahwa ciri-ciri utama ikan terserang parasit dapat dilihat di warna kuning. Ikan yang sudah pucat berbeda dengan ikan yang tidak terserang parasit yang lebih cepat hancur. Selaput lendir yang berkurang. Organ tubuh ikan cenderung hancur dan mudah lepas dari serat.
beberapa bagian terdapat organ yang hancur dan membusuk seperti usus, dan ikan terserang lebih cepat proses penusukannya walaupun ditangkap pada waktu yang sama. Kesimpulan dan saran dari penelitian ini yaitu yang pertama kesimpulan. Satu, parasit Anisakis sp positif menyerang ikan kakap merah dan kerapu. Yang kedua, nilai prevalensi pada ikan kakap putih yaitu 0%, ikan kakap merah 36,67%, dan ikan kerapu 76,67%. Intensitas serangan terhadap ikan kakap putih yaitu 0 per ekor, ikan kakap merah 2 ekor, dan kerapu besar 11 ekor. Yang keempat yaitu ikan dengan ukuran 27 sampai 39 cm memiliki kesempatan yang lebih besar terhadap serangan parasit Anisakis sp dibandingkan ikan yang memiliki panjang tubuh di bawah 26 cm. Karena semakin besar ukuran ikan, maka semakin berpotensi terserang penyakit Anisakis. Baiklah, sekian sekian resume jurnal yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.